Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS. Sebelum belajar, seperti biasa, kita harus berdoa. Oke, silahkan dipimpin doanya anak-anak. Mari teman-teman kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat ya. Jangan lupa selalu sarapan sebelum sekolah. Ibu akan absen terlebih dahulu. Silahkan yang merasa hadir bilang hadir. Nanti kalau ada teman yang tidak hadir, silahkan diberi kejelasannya. Abdurrahman hadir, oke. Abelia, Amel, Anggun, Anissa, Akila, Gusti Ayu, oke. Dewi, Giana, sakit. Haikal, Ketut Laura, M. Aji, M. Fajri, Mika, Muhammad Febri, Muhammad Rohim, Nadila, Putu, Rafli, Resma, Revan, Riani, Rini, Sayu, Muhammad Wahid. Oke. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silahkan yang memimpin maju ke depan. Teman-temannya suruh berdiri ya. Iya. Silakan berdiri teman-temannya. Ayo, mulai. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa, kita rela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan. Anak-anak sudah tahu semua apa itu kebutuhan? Hah? Sudah, coba ada yang bisa jelaskan kebutuhan? Kalau keinginan tahu? Tahu. Oke, kebutuhan sama keinginan itu mana yang lebih penting? Kebutuhan. Kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini dia. Jadi yang Ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu memahami makna jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga Ibu harapkan
dapat mengetahui jenis-jenis kebutuhan sehari-hari yang diterapkan di kehidupan. Oke ya, bisa dibaca tujuan pembelajarannya? Bisa. Kalau ada yang mau dicatat, boleh dicatat. Dari tujuannya boleh ada yang dicatat, kalau ada yang mau dicatat. Ibu jelaskan secara singkat dulu ya, jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 4 ya. Ada berapa? 1 menurut intensitasnya, oke. Yang kedua menurut waktu. Yang ketiga menurut apa? Intensitasnya. Kalau intensitasnya itu kemarin apa? Ada yang namanya primer, sekunder, dan tersier sayang. Kalau menurut waktunya ada yang namanya kebutuhan sekarang dan akan datang. Oke. Untuk selanjutnya agar kalian memahami, Ibu mau lihat dulu ya kalian memahaminya sebatas mana. Ibu akan memberikan asesmen diagnostik untuk kalian biar Ibu tahu sebatas mana pemahaman kalian ya. Oke, boleh dikerjakan. Cara mengerjakannya cukup dengan dikasih tanda panah. Oke. Dikasih temennya ya. 3, 5, 6. Ya. 4. Sudah kebagian semua? Oke, silakan dikerjakan. Cara mengerjakannya kalian jodohkan antara gambar dan keterangan. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Waktunya singkat. Langsung dikerjakan sekarang ya. Silakan dikerjakan menurut pemahaman kalian ya. Langsung dijodohkan saja. Langsung dijodohkan saja ya. Jelas gambarnya? Jelas, oke. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Ayo, dijodohkan saja gambarnya ya. Gambarnya dijodohkan. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya masing-masing. Terlihat jelas gambarnya? Oke. Sudah selesai?
Oke. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Sudah? Sudah? Oke, good. Sudah, oke. Sudah. Dijodohkan saja ya. Oke. Sudah? Sudah? Kasih temennya. Oke. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Oke. Oke. Oke anak-anak, ini hasilnya akan Ibu telaah terlebih dahulu. Sembari Ibu telaah, kalian silakan memilih ya media ajar yang menurut kalian paling kalian sukai atau yang paling kalian mudah pahami ya. Ini Ibu ada video. Nanti yang suka video silakan nanti nonton video. Oke, nanti ya. Ini ada video, nanti silakan ditonton videonya ya. Kita akan mempelajari dengan model pembelajaran diferensiasi. Nanti ada video. Ini ada poster, nanti silakan maju ke depan lihat posternya. Dan ada buku pembelajaran. Jadi nanti yang mau pakai buku silakan ambil buku. Paham? Paham. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi kalian silakan pilih mau menggunakan apa belajarnya ya. Boleh nonton, boleh lihat video atau lihat posternya atau menggunakan buku. Ambil informasi sebanyak-banyaknya ya. Siapkan penanya dan siapkan kertasnya. Oke, siap? Oke ya. Silakan nanti maju ke depan dilihat ya posternya dan silakan ambil buku. Ibu langsung nyalakan videonya sembari kalian belajar, Ibu akan melihat hasil diagnostik awal ya. Ayo silakan boleh dilihat posternya dan diambil bukunya, maju ke depan anak-anak. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan, ambil buku. Ayo ambil buku. Lihat poster, ambil buku, lihat poster. Lihat poster, ada yang lihat poster. Bawa pena, bukunya dilihat posternya ya. Ambil pena, buku, dilihat posternya. Boleh ambil pena, dilihat posternya anak-anak. Kita butuhkan nyatanya seringkali kita merasa membutuhkan sesuatu, tapi kenyataannya kita hanya menginginkannya saja. Padahal hal-hal yang penting yang seharusnya kita penuhi terlebih dahulu. Ya, yaitu kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia ini sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya. Lalu, jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 8 kelompok, yaitu kebutuhan menurut tingkatan,
kebutuhan menurut waktu penggunaannya, kebutuhan menurut subjek, kebutuhan menurut kelengkapannya, kebutuhan menurut hubungannya dengan orang lain, kebutuhan menurut tujuan penggunaannya, dan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, kebutuhan menurut kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya adalah televisi, radio, dan handphone. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang luar. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi sesuai seperti perhiasan, kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya adalah berolahraga. Dan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah, belajar, dan berdoa. Yang ketiga, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Contohnya, obat yang dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Dan kebutuhan masa yang akan datang, yakni kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah seseorang yang menabung supaya bisa pergi haji di kemudian hari. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya terdiri dari kebutuhan individu, yakni kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contohnya adalah kacamata dibutuhkan oleh orang yang lanjut usia supaya dapat melihat dengan lebih jelas. Dan kita butuhkan Mau lihat video juga boleh. jawabannya bisa jadi tidak. Nyatanya, seringkali kita merasa membutuhkan sesuatu, tapi kenyataannya kita hanya menginginkannya saja. Padahal ada hal-hal yang jauh lebih penting yang seharusnya kita penuhi terlebih dahulu. Ya, itu kebutuhan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia ini sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya. Lalu, apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 8 kelompok, yaitu kebutuhan menurut kegiatan, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut waktu penggunaannya,
Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan menurut kelangkaannya, kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, kebutuhannya menurut tujuan penggunaannya, dan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkatan terdiri dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak sepenuhnya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya adalah televisi, radio, dan handphone. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan bayar mewah. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang, seperti perhiasan, mobil mewah, liburan ke luar negeri. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat terdiri dari kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya adalah berolahraga. Dan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah, belajar, dan hiburan. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yang terdiri dari kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Contohnya, obat yang dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Dan kebutuhan masa yang akan datang, yakni kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah seseorang yang menabung supaya bisa pergi haji di kemudian hari. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya terdiri dari kebutuhan individu, yakni kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contohnya adalah kacamata dibutuhkan oleh orang yang lanjut usia supaya dapat melihat dengan lebih jelas. Dan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok, seperti tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit. Yang kelima, kebutuhan menurut kelangkaannya terdiri dari barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya adalah udara, angin, air di daerah pedesaan, sinar matahari, dan barang ekonomi, yaitu barang yang memiliki nilai kegunaan atau sifatnya terbatas. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pengorbanan agar bisa mendapatkannya, seperti sepatu, handphone, dan komputer. Yang keenam, kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain terdiri dari barang substitusi, yaitu barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang yang lain dengan syarat barang tersebut mempunyai kegunaan yang sama. Contohnya adalah pensil dan pulpen bisa saling menggantikan karena memiliki tugas atau fungsi yang sama, yaitu menulis. Barang komplementer
adalah barang yang penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Contohnya adalah motor memerlukan bensin supaya bisa berjalan. Yang ketujuh, kebutuhan menurut penggunaannya terdiri dari barang produksi, merupakan barang yang nilai kegunaannya tidak bisa langsung dikonsumsi, tetapi memerlukan proses terlebih dahulu. Contohnya adalah biji kopi dan mesin pembuat kopi. Dan barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya adalah secangkir kopi yang hangat. Yang kedelapan, kebutuhan menurut proses pembuatannya terdiri dari barang mentah, merupakan barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya adalah biji gandum. Selanjutnya, barang setengah jadi merupakan barang yang masih dalam bentuk produksi. Contohnya adalah tepung terigu. Dan barang jadi merupakan barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah roti gandum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, Oke, sudah ditonton videonya? Sudah. Bukunya sudah dilihat? Sudah ya. Posternya tadi Ibu lihat ternyata yang berminat menggunakan poster tidak begitu banyak, tidak apa-apa ya. Ibu sudah melihat hasil diagnostik awal kalian, jadi Ibu akan membentuk kelompok. Informasinya tadi sudah dikumpulkan semua? Sudah dicatat? Sudah, yang penting-penting sudah dicatat ya. Jadi kita akan membentuk kelompok. Di sini ada 4 kelompok ya. Silahkan nanti duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kursinya tetap di sini aja, jadi yang pindah hanya orangnya saja. Paham? Paham. Oke. Kelompok pertama ada Revan. Mana Revan? Revan, kelompok 1 sebelah sini ya. Akila. Mana Akila? Oke. Gusti dan Mika di sebelah sini. Temennya boleh minggir dulu ya. Kelompok 2 di sebelah sini ada Anissa, Anggun, Abdul, Rini, dan Muhammad Rohim di sebelah sini ya. Kelompok 3, kalau kursinya kurang boleh diambil. Kelompok 3 ada Nadila, Rafli, Putu, Ketut, dan Riani. Kelompok 3. Kelompok 4 ada Sayu, Resma, Wahid, dan Haikal di sebelah sini ya. Siapa? Iya, masuk kelompok 4. Ya, ambil kursinya yang lebih ya. Sudah? Sudah? Kamu di mana kelompoknya? Ya, ambil kursinya. Oke. Sudah ya. Oke, boleh diperhatikan. Di sini kalian Ibu persilakan untuk berdiskusi kelompok berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari tadi ya. Ini ada LKPD yang bisa kalian kerjakan bersama kelompok ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan. Di sini ada 2 kolom, ada 3 kolom. Yang pertama ini kolom nomor, yang kedua ada kolom nama kebutuhan, dan yang ketiga ini ada kolom jenis kebutuhan. Jadi cara mengisinya nanti,
kalian tuliskan kebutuhan kalian sehari-hari ya. Nah, dan dituliskan ini jenis kebutuhannya apa. Misalnya ya, makan nasi. Nama kebutuhannya itu makan nasi, ditulis di sini jenis kebutuhannya apa. Apakah primer, apakah kebutuhan akan datang. Tadi sudah dipelajari kan? Sudah ya. Diingat-ingat kebutuhan kalian, boleh tentang kebutuhan sekolah, boleh tentang kebutuhan di rumah, kebutuhan sehari-hari. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di halaman depannya boleh dituliskan namanya ya. Di halaman depannya boleh dituliskan namanya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Diingat-ingat kebutuhan sehari-harinya apa saja. Ditulis dan dikelompokkan jenisnya ya. Nasi duit jenis kebutuhannya itu beda-beda. Ya udah nasi yang sama. Yang nasi kan sama. Oke, geser nak. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Nanti disiapkan yang maju ke depannya siapa ya? Maju semua, nanti yang ngomong disiapkan ya. Tinggal nanti dibaca aja pas maju ke depan ya. Boleh satu-satu, misalnya ini makanan, ini baju ya. Kalau mau sekaligus juga boleh, tapi banyak nih ya. Oke. Ada yang bingung? Boleh. Temennya diajak diskusi semua ya. Diajak diskusi semua. Apa ini? Apa ini? Handphone. HP, komputer, ini. Oke. Dibikin satu-satu boleh. Makan yang kalian ingat, misalnya buku. Ini masuk primer atau enggak? Masuk karena penting sebagai alat sekolah. Boleh. Misalnya buku, nasi, ya. Pena, karena termasuk kebutuhan kalian. Di sini saya nggak apa-apa di sini. Di sini. Ini sampai sini aja boleh. Nah, di sini baru dilanjutin lagi. Tadi buku alat-alat sekolah kalian ya. Nanti disiapkan siapa yang maju nanti, siapa yang ngomong ya. Tinggal baca aja. Nggak usah berantem. Oke. Sudah? Coba kalau misalnya kalian sekolah, yang penting itu apa? Ditulis juga boleh ya. Kayak misalnya buku, alat tulis. Penting atau enggak? Penting. Kalau penting itu masuk primer ya. Boleh. Ditulis lagi di bawahnya nggak apa-apa sayang. Nih, ya. Misalnya di sini primer lagi boleh, di sini sekunder lagi boleh ya. Udah. Oke. Coba. Ya, oke. Nanti disiapkan yang maju ke depannya, yang ngomongnya siapa ya? Ya tinggal dibaca aja hasilnya ya. Ya, bagus. Kenapa? Ada kan catatnya kemarin? Iya, boleh ditulis ya. Yang udah dicatat kemarin boleh. Oke, good.
Kalau ada yang bawa catatannya kemarin sudah dicatat juga. Iya, ditulis biar nggak bingung ya. Oke. Oke, sembari kalian mengerjakan, Ibu akan menilai kinerja kalian ya. Jadi semuanya harap berpartisipasi. Boleh HP, laptop. Masih banyak? Eh. Banyak sekali ya kebutuhan sehari-harinya. Sama nggak apa-apa dengan kelompoknya, tidak masalah ya. Sama nggak apa-apa. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Ya, sudah. Yang lain sudah selesai belum? Oke, boleh ditunggu Ibu lihat ya.
Ini yang tanda petik ini maksudnya kebutuhan. Hmm? Kebutuhan ya Bu. Oh iya, Soalnya nggak cukup. boleh boleh. Oke. Oke, good. Bagus. Ada lagi? Mm-mm. Bisa tabungan, bisa investasi. Karena kan nggak dipakainya langsung. Kalau tabungan itu langsung dipakai atau enggak? Enggak kan? Pasti ada tujuan-tujuan tertentunya. Entah itu buat beli sesuatu atau buat sekolah ya. Persiapan kuliah. Selesai Bu.
Sudah? Sudah selesai? Oke. Yang sini sudah selesai? Sebentar lagi. Yang sini sudah ya? Sudah, yang sini kelompok 3? Kelompok 4 sudah selesai? Oke. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Sudah. Oke. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Oke, kelompok 1? Oke. Oke, sebelum presentasi, boleh kalian ngadep ke depan dulu, kita akan ice breaking dulu ya. Boleh berdiri, sambil berdiri. Berdiri. Kita akan ice breaking untuk membuat kalian lebih rileks ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Oke. Sudah siap? Berdiri? Oke, berdiri. Berdiri ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke. Angkat tangannya. Oke. Dilihat gambarnya dan diikuti ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, gerak semua ya. Yang nggak gerak nanti maju ke depan. Dilihat gambarnya. Ayo. Gerak semua. Suaranya mana? Ayo gerak semua. Oke, good. Suaranya mana? Ayo gerak semua. Oke, good.
kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1, boleh silakan maju semua ke depan. Kelompok 1. Ayo maju semua ke depan. Semuanya maju ke depan. Oke. Yuk. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, oke. Boleh disampaikan kepada teman-temannya hasil diskusinya? Yuk. Boleh tinggal dibacakan saja ya. Hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan hasil usaha saya. Satu, makanan pakaian rumah primer, buku, pena, printer, garis primer, HP, televisi, radio, laptop, motor, sekunder, mobil mewah, alat rumah tangga, pensil, berlian, permata, pensil, nasi, sayuran, buah-buahan, jasmani, olahraga, jus, jeruk, jamu, jasmani, berinfak, beribadah, sekolah, rohani, payung, jas hujan, makanan, kebutuhan sekarang, minuman dan obat pada saat sakit. Sudah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya. Sebagian besar sudah terwakili semua jenis-jenis kebutuhannya. Temannya dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang kurang jelas? Tidak. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 silakan duduk kembali ya. Kasih tepuk tangan. Sekarang kita ke kelompok 2, sudah siap? Ayo, kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke. Pakai ini sayang ya, pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kebutuhan, pakaian, makanan, rumah. Kebutuhan primer, handphone, komputer, motor. Kebutuhan sekunder, masjid, sekolah, rumah sakit. Kebutuhan kelompok, terigu. Kebutuhan barang setengah jadi, buku, pena, pensil, dan sepatu. Kebutuhan primer, biji gandum. Kebutuhan barang mentah, biji kopi dan mesinnya. Kebutuhan barang produksi, jas hujan, payung ketika hujan. Kebutuhan sekarang, mobil mewah. Kebutuhan tersier, belajar. Kebutuhan sepanjang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, sebagian besar sudah bagus, sudah terpenuhi semua ya. Untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Salam dulu ya. Pegang, dipegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan
hasil diskusi yang saya diskusikan bersama teman-teman saya. Makanan, baju, rumah, kebutuhan primer, HP, komputer, sepeda motor, kebutuhan sekunder, berlian, mobil, kebutuhan tersier, buah-buahan, minum, olahraga, kebutuhan jasmani, belajar, masjid, dan atau tempat ibadah, kebutuhan rohani, air hujan, jas hujan, dan payung, kebutuhan sekarang, tabungan dan uang, kebutuhan yang akan datang, kerja kelompok, kebutuhan sepanjang waktu, main handphone, membaca buku, kebutuhan individu, jembatan dan rumah sakit, kebutuhan kelompok. Oke. Ada lagi? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 4, boleh silakan maju ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kebutuhan sehari-hari yang sudah saya diskusikan bersama teman-teman saya. Makan, baju, rumah, jenis kebutuhan primer, handphone, motor, komputer, sekunder, sayuran, olahraga, kesehatan, jasmani, ibadah, infak, rohani, hujan, dan payung, kebutuhan sekarang, kuliah, naik haji yang akan datang, harmonis bersama keluarga, waktu, sepatu, individu, sekolah, belajar yang tekun, objek, jembatan, rumah sakit, kelompok. Saya Mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada yang kurang jelas? Oke, bagus sekali kelompok 4 ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kertasnya. Kertas dari kelompok 1 tadi sudah dikumpul? Boleh sini. Oke, sebagian besar ya. Sudah sangat bagus sekali ya. Coba Ibu akan memberikan tanggapan dari hasil diskusi kalian ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Oke. Ketut mana? Kelompoknya Ketut mana? Oke, dari kelompok 3 ya. Oke. Masjid dan tempat ibadah masuk kelompok mana? Kebutuhan jasmani atau rohani? Rohani ya. Jasmani itu adalah tubuh. Oke, ini punya kelompok 3 betul masuk ke rohani. Coba Ibu lihat dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Rosma kelompok berapa? Resma kelompok 4 ya? Rini kelompok? 2. Oke, Mika kelompok 1 ya, Ibu lihat. Jasmani. Berinfak, beribadah dan sekolah masuk kebutuhan mana? Rohani. Oke. Tapi di sini ada yang kurang. Sekolah ini tidak tepat diletakkan di kelompok rohani. Sekolah bisa kalian masukkan ke kebutuhan primer. Sekarang sekolah itu sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian harus berpendidikan ya. Oke, sebagian besar sudah sangat bagus ya. Buku, pena, penggaris termasuk kebutuhan
Primer. Oke, kenapa dia primer? Kenapa dia primer? Karena merupakan kebutuhan utama kalian saat sekolah. Karena kalau seandainya tidak ada buku, tidak bisa belajar. Oke ya. Payung, jas hujan masuk ke mana? Kelompok 1? Payung, jas hujan sekarang atau akan datang? Sekarang. Kalau saat hujan, maka perlu payungnya saat itu atau bukan? Sekarang ya. Berarti payung dan jas hujan masuk kebutuhan sekarang. Kalau misalnya kalian sakit, obat itu masuk kebutuhan sekarang atau akan datang? Sekarang. Nggak mungkin kalian sakit, terus minum obatnya itu minggu depan atau bulan depan ya. Nggak mungkin kan? Jadi paham kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang? Oke, Ibu akan review lagi kelompok 2. Kelompoknya Rini, Anggun, Anissa, Rohim, dan Abdul. Oke, biji kopi merupakan barang produksi. Oke, kebutuhan barang produksi ini sudah sangat luas ya, bagus sekali sudah sampai sini biji kopi. Jadi biji kopi tidak bisa dikonsumsi sebelum diolah, kecuali kalau misalnya hewan yang mengonsumsi. Ada yang suka makan biji kopi? Nggak ada. Ada? Oke, agak beda ya kamu ternyata. Nggak apa-apa. Biji kopi, tapi pada umumnya, kita belajar pada umumnya. Biji kopi tidak dikonsumsi saat mentah. Biji kopi diolah dulu, baru menjadi kopi. Oke, bagus. Untuk kelompok 3 ya, sudah sangat baik. Di sini ada yang namanya membedakan antara buah-buahan, minum-minuman, dan olahraga. Masuk kebutuhan jasmani. Kenapa? Karena berpengaruh sama tubuh ya. Sudah lengkap, sudah ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohaninya. Belajar, tempat ke masjid ya, mengaji itu termasuk kebutuhan rohani. Kelompok 4 ya. Ibu akan review pekerjaan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Individu. Oke. Bagus ya kelompok 4. Ibadah dan infak. Iya betul ya. Ini Ibu mau bahas masalah infak. Infak itu termasuk kebutuhan rohani. Kenapa? Kenapa termasuk kebutuhan rohani? Kalau kalian rajin bersedekah akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Nah, kebahagiaan tersendiri dalam diri kalian itu disebut dengan kebutuhan rohani. Oke, bagus ya. Sebagian besar sudah sangat memahami materi ini. Baiklah, sekarang Ibu mau kasih kesempatan kalian yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tunjuk tangan. Oke, kamu dulu. Ibu catat dulu pertanyaannya apa? Kita memisahkan antara Ya. kebutuhan primer, Oke. tersier, dan sekunder. Oke. Ibu langsung jawab ya. Seberapa penting kita memisahkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tadi kebutuhan sekunder apa contohnya? Kebutuhan sekunder apa contohnya? TV. Oke. Kalau primer tadi contohnya apa? Oke. Seberapa penting kita memisahkannya? Sangat penting karena banyak sekali manusia yang tidak bisa membedakan atau membagi kepentingan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau untuk yang dasar-dasar itu biasanya bisa. Kalau antara pakaian dan handphone, lebih penting mana? Pakaian. Jangan sampai ya, handphone lebih penting dari pakaian, itu jangan sampai ya. Rumah itu termasuk kebutuhan primer. Ada juga nih tapi yang salah, beli mobil dulu baru beli rumah, itu salah. Karena seharusnya itu beli rumah dulu baru beli mobil. Penting sekali ya agar kalian bisa mengatur keuangan dan memilah-milah kebutuhan. Apalagi kalau kebutuhannya hanya sebatas
keinginan. Jadi tidak harus dipenuhi kalau hanya sebatas keinginan ya. Keinginan itu sesuatu yang tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup. Contohnya, sudah punya banyak jilbab, pengen punya jilbab yang terbaru. Itu namanya keinginan. Kalau misalnya jilbab sekolahnya rusak dan cuma punya satu-satunya dan harus beli lagi, itu termasuk kebutuhan. Oke, sudah paham? Paham. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke ya. Yang didahulukan yang mana anak-anak? Oke, primer. Habis primer? Sekunder. Habis sekunder? Tersier. Jangan ada yang kebalik-balik ya. Paham yang mana yang didahulukan terlebih dahulu dan mana yang bisa dipending dahulu. Tapi kalau memang kalian punya kemampuan lebih, biasanya bisa berputar kebutuhan itu. Kalau kayak Raffi Ahmad, tahu Raffi Ahmad? Tahu. Raffi Ahmad itu mobil masuk kebutuhan primer ya, karena sesuai dengan keadaan ekonomi dan keadaan kehidupannya ya. Raffi Ahmad itu dia mobil termasuk kebutuhan primer karena uangnya cukup dan memang dia memerlukan mobil untuk aktivitas dia sehari-hari. Kenapa mobil di sini ditulisnya masuk kebutuhan tersier? Karena ini secara umum ya. Jangan sampai masyarakat itu pengen punya mobil semua padahal belum mampu ya. Jadi yang penting itu utamanya makan, pakaian dan rumah. Kalau Raffi Ahmad kan makanannya udah dibagi-bagi, rumahnya udah lebih dari satu, terus pakaiannya juga tiap hari mungkin belinya yang seharga dengan harga motor kita. Jadi mobil bisa masuk ke primer. Oke, good pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Oke, apakah kita harus menyiapkan kebutuhan yang akan datang seperti menabung? Menurut kalian perlu nggak menabung? Perlu ya, karena menabung itu diperlukan untuk membantu kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga atau yang terencana. Kalau terencana itu jelas, misalnya pengen kuliah, nabung dari sekarang boleh ya. Tapi yang paling penting tabungan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terduga. Seperti sakit ya. Sakit itu kalau bisa jangan sampai menyulitkan orang lain. Kita bisa membackup diri kita. Jadi menabung itu penting atau enggak? Penting ya. Ada yang sudah mulai belajar menabung? Sudah. Oke, good sekali. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya, boleh. Apa pertanyaannya? Apa yang lebih penting antara individu dan kelompok? Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Mana yang lebih penting? Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok? Individu atau kelompok? Oke ya. Kalau untuk masalah pentingnya, semuanya penting ya. Mana yang harus didahulukan? Kebutuhan individu atau kebutuhan kelompok? Individu atau kelompok? Tergantung. Tergantung ya. Kalau kebutuhan individunya itu seperti membaca buku, itu bisa dipenuhi sendiri. Sementara kalau kebutuhan kelompok itu kan seperti jembatan, banyak yang memerlukan. Jalan raya, itu kebutuhan kelompok atau individu jalan raya? Kelompok ya. Kalau masalah pentingnya sama-sama penting. Untuk pemenuhannya juga beda. Kalau kebutuhan individu dipenuhi untuk diri sendiri, kalau kebutuhan kelompok itu dipenuhi secara bersama-sama. Manfaatnya juga untuk bersama-sama. Kalau baca buku, kalau misalnya Resma yang baca buku, kira-kira Rapli bermanfaat nggak buat Rapli? Bermanfaat atau enggak? Enggak, karena yang baca buku Resma. Kalau dibangun jalan, di sekolah ini dibagusin, kira-kira satu kelas ini merasakan manfaatnya atau enggak? Merasakan ya. Jadi kepentingannya beda, manfaatnya beda dan pemenuhannya juga berbeda. Paham? Paham. Oke, Ibu anggap sebagian besar sudah paham. Ada pertanyaan lain? Cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, bagus ya anak-anak.
Ibu lihat kalian sudah sangat memahami pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang kita akan lanjut ke refleksi ya. Refleksi, Ibu minta kalian menjawab kertas ini ya. Dibagikan ke belakang. Kita akan mereview pembelajaran hari ini ya. Dijawab. Oke. Oke. Satu lagi boleh. Dibagikan? Berdasarkan apa yang kalian rasakan ya. Apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini? Boleh? Jangan lupa menuliskan nama. Tidak perlu lihat temannya ya, berdasarkan apa yang kalian rasakan hari ini saja ya. Ya. Yang belum kita pahami. Ya, yang masih bingung. Kalau kira-kira sudah paham semua pertanyaannya, yang bagian belum dipahami boleh di skip ya. Sudah? Sudah? Oke. Oke. Sudah? 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 Kasih ke temannya biar sibuk. Iya, boleh. Sudah? Sudah? Silakan dikumpul ke depan ya. Yang sudah? Boleh dikumpul ke depan. Oke, good. Oke. Oke, good. Oke. Sudah semua?
Sudah. Terima kasih sudah menyampaikan hasil refleksinya. Ada lagi yang belum? Oke. 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 Ibu sudah baca sebagian dari refleksi kalian ya. Ada yang masih belum dipahami, ada yang sudah paham. Sebagian besar sudah paham ya. Jadi bagian yang belum dipahaminya banyak yang dikosongkan. Kesimpulan untuk hari ini, jadi kebutuhan itu secara umum dibedakan menjadi 4. Yang pertama menurut intensitasnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut waktu, dan yang keempat menurut subjeknya. Oke, yang tadi yang paling penting menurut intensitasnya ada apa aja? Primer, terus tersier. Oke, kalau menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Kalau menurut waktunya? Oke, sekarang dan akan datang. Atau ada juga kebutuhan sepanjang waktu ya. Terus yang terakhir menurut subjeknya ada individu dan kebutuhan kelompok. Oke, bagus ya. Sudah memahami semua, sudah mengerjakan LKPD dan sudah mengerjakan refleksi. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang materi permintaan dan penawaran. Pernah meminta dan menawar? Pernah jadi pembeli atau jadi penjual? Pernah. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi permintaan dan penawaran. Sudah paham semua? Sudah paham. Oke. Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Materi selanjutnya apa tadi? Oke, permintaan dan penawaran. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian bisa memisahkan antara kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang bisa pending atau ditunda ya. Jadi bisa menentukan kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang bisa pending. Oke. Kebutuhan yang utama kebutuhan primer. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah-salah kata Ibu minta maaf ya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita berdoa dulu sebelum menyelesaikan pembelajaran. Oke, silakan dipimpin doanya. Ayo. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada guru. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu akhiri ya.